Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Sri Gina Utami dengan NIM S1B 020149, Suli Febriani dengan NIM S1B 020155 dan Winda Khairani dengan NIM S1B 020168. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengangkat salah satu kasus yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia mengenai kebijakan penaikan harga BBM yang tentunya menjadi masalah besar bagi seluruh masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Salah satu alasan yang disampaikan Jokowi adalah 70% BBM subsidi selama ini dinikmati oleh kalangan warga yang mampu secara finansial saja. Alasan lain diantaranya adalah peningkatan tajam anggaran subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2022 dari yang awalnya 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Dalam rangka mengurangi tekanan fiskal tersebut, di awal September tahun 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, naik sekitar 30,7%. Harga solar naik dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, naik sekitar 32%, dan harga Pertamax naik dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Kenaikan secara keseluruhan untuk ketiga jenis BBM tersebut sekitar 26%. Hal ini tentunya akan memacu inflasi yang berdampak kepada meningkatnya kemiskinan. Alasan pemerintah lainnya untuk menaikkan harga BBM yang dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya hal ini memang akan terasa memberatkan. Tetapi jika subsidi dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka subsidi tidak akan lagi menjadi sebagai sebuah beban bagi pemerintah. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini tentu saja menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya pula. Nah, di sini dampak positifnya yang pertama ialah sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk lebih berhemat dalam menggunakan BBM, serta mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat. Dan yang terakhir, kenaikan BBM juga dapat mendorong lahirnya industri-industri yang ramah lingkungan dan sektor energi baru terbarukan atau EBT. Lalu dampak negatifnya. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Lalu secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi, terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir, dan pengiriman. Untuk bertahan, sektor-sektor tersebut tentu saja akan menaikkan harga, dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan. Lalu efek psikologisnya. Dampak psikologis dari sisi masyarakat terjadi manakala masyarakat secara bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga di sektor-sektor lainnya. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat, di mana produsen, yakni termasuk pedagang, menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami dalam menyikapi kenaikan BBM adalah sebagai berikut. 1.
mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. 2. Menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Ketiga, transformasi ke kendaraan listrik. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama baterai jenis lithium-ion. Keempat, memastikan BLT yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan ekonomi paling rendah. Kelima, mengalokasikan pengalihan subsidi selain dalam bentuk BLT, juga dalam bentuk subsidi harga kebutuhan pokok. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.